Alkitab itu berisi firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi dan oleh para nabi disampaikan kepada umat manusia. Alkitab juga berisi cerita tentang sejarah asal-usul dan perkembangan bangsa Israel. Salam dalam nama Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Gema Suara Iman. Kali ini kita akan membicarakan tentang isi Alkitab dan kelompok isi Alkitab. Sahabat Suara Iman, Alkitab adalah kumpulan hukum keagamaan yang diakui dan diterima sebagai sesuatu yang suci dan disebut sebagai kitab suci. Alkitab berisi tulisan-tulisan tentang berita yang diberikan langsung oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Membaca Alkitab bukan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi untuk memahami dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Seseorang bisa menerima Alkitab karena iman. Dengan iman, barulah kita bisa menerima Alkitab sebagai kaidah tertinggi dalam hidup kita. Perlu dipahami bahwa Alkitab merupakan suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain dari awal sampai akhir. Seringkali kita tidak mengerti tentang suatu hal dalam Alkitab karena kita tidak mengetahui peristiwa yang terdapat dalam kitab lain yang sangat berkaitan dengan hal itu. Misalnya, kita tidak akan mengetahui kenapa bangsa Israel berada di tanah Kanaan kalau tidak mengetahui pembicaraan antara Tuhan dengan Abraham dan Musa. Kenapa mereka tidak tinggal saja di Gurun Sinai setelah keluar dari Mesir? Demikian juga orang tidak akan mengerti tentang keilahian Yesus kalau tidak mengetahui kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam kitab-kitab lain, kitab Taurat dan kitab para nabi, yang telah ditulis ribuan tahun atau ratusan tahun sebelumnya. Dalam ulasan ini akan disampaikan isi Alkitab, tapi tidak disusun berdasarkan urutan-urutan dalam Alkitab, tetapi berdasarkan pengelompokan kitab-kitabnya. Keseluruhan Alkitab ditulis dalam bentuk satu kitab, tulisan, dan surat-surat. Alkitab terdiri dari dua bagian pokok atau induk, yaitu Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari Kitab Taurat yang terdiri dari 5 kitab, yaitu Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Nabi-Nabi terdahulu terdiri dari 6 kitab, yaitu Kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Raja-Raja. Sedangkan kitab Nabi-Nabi kemudian terdiri dari 15 kitab, yaitu pertama kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan kitab Maleaki. Sedangkan tulisan-tulisan terdiri dari 13 tulisan, yaitu Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah,
kitab Ester, Daniel, Ezra, Nehemia, 1 Tawarikh, dan 2 Tawarikh. Kemudian Perjanjian Baru terdiri dari kitab Injil yang terdiri dari 4 kitab. Yang pertama, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kitab Rasul ada 2 kitab, yaitu kitab para Rasul, Wahyu kepada Yohanes. Surat-surat terdiri dari 21 surat. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, surat Paulus yang pertama kepada Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, surat Paulus kepada Titus, surat Paulus kepada Filemon, surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus, surat Petrus yang pertama, surat Petrus yang kedua, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, dan terakhir surat Yudas. Ringkasan isi Alkitab terdiri dari: pertama, Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab dan tulisan, yaitu kitab Taurat 5 judul kitab, kitab nabi-nabi terdahulu 6 judul kitab, kitab nabi-nabi kemudian 15 judul kitab, kemudian tulisan-tulisan ada 13 judul tulisan. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab dan surat, yaitu kitab Injil ada 4 judul kitab, kitab Rasul terdiri dari 2 judul kitab, dan surat-surat ada 21 judul surat. Jumlah kitab, tulisan, surat dalam Alkitab seluruhnya berjumlah 66 judul. Sahabat Suara Iman, Alkitab di samping sebagai kitab suci yang berisi firman-firman Tuhan, Alkitab juga berisi sejarah yang menceritakan asal-usul bangsa Israel, terbentuknya bangsa Israel, dan sejarah perkembangan bangsa Israel sampai kepada zaman Yesus Kristus dalam kitab Injil. Dalam kitab Kejadian, yaitu kitab yang pertama dalam Alkitab, diceritakan tentang penciptaan langit dan bumi oleh Allah. Kemudian menceritakan tentang Abraham sebagai nenek moyang bangsa Israel dan pembicaraan-pembicaraannya dengan Allah. Menceritakan tentang Yakub yang berangkat dari tanah Kanaan ke tanah Mesir. Yakub dan seluruh keturunannya berangkat dari Kanaan dan tiba di Mesir berjumlah 70 orang. Di Mesir, keturunan Yakub berkembang menjadi jutaan orang, dan itulah yang disebut bangsa Israel. Dalam kitab-kitab selanjutnya diceritakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mereka berada di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan yang kemudian disebut sebagai tanah Israel, kehidupan mereka berkembang dengan berbagai pasang surut yang terjadi kepada bangsa itu. Setelah ribuan tahun tinggal di Israel, Tuhan menggenapi janjinya, yaitu
kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Sahabat Suara Iman, itulah isi Alkitab yang kita imani sekarang ini dan yang akan menuntun seluruh hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Salam dalam Gema Suara Iman.